Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menambahkan stok obatnya, karena ini sangat penting. Kalau stoknya kosong, stoknya tidak ada, stoknya minus, maka dokter tidak bisa menambahkan resep elektronik di RMEPC ini. Jadi perlu dilakukan secara rutin, mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali dilakukan pengecekan untuk stok obatnya ya. Khususnya kepada apoteker, asisten apoteker, ataupun RM, ataupun yang jaga ya. Nah, yang paling penting apotekernya harus mengecek minimal seminggu sekali stok obat di RMEPC ini ya. Caranya ya, kita klik menu ya. Kemudian kita pilih farmasi sini. Nah, di sini ada beberapa menu, kita pilih yang mutasi obat. Nah, ini obat-obatan yang ada di RMEPC ya. Kita lihat di sini contohnya untuk Asifar 400 ml contohnya ya. Di sini ada harga dasar, harga beli ya, expired. Nah, ini lokasi stoknya ada di apotek itu ada 280 tablet, 280 biji ya untuk Asifar ya. Artinya masih cukup banyak ya. Kemudian kita lihat untuk Akita sini ada 94 stoknya. Nah, juga lumayan ya, agak berkurang, agak mulai mau habis. Nah, untuk lihat stok obatnya ada berapa ya, yang menipis kita klik ini ya, lokasi stok. Nah, ini lihat di sini kosong, kalau kosong nggak ada lokasi apotek artinya obat tersebut belum ada penambahan stok sebelumnya ya, jadi emang belum ada penambahan stok. Untuk bisa menambahkan stok, Anda bisa klik dari mutasi ini. Misalkan ini yang kita contohkan Vaxiden gel 10 gram ya. Kita Vaxiden gel kita tambahkan misalkan ada ke apotek, ke pilih yang apotek. Kita tambahkan misalkan Vaxiden ada 10 misalkan ya, salep Vaxiden. Ya tulis kita simpan. Stok langsung klik OK ya. Nah, kita lihat di sini, kita cek Vaxiden ya tadi. Nah, ini Vaxiden gel ya, kita telah tambahkan stok ada 10 biji Vaxiden stok. Itu cara menambahkan stok baru kalau stok obatnya belum ada. Kita lihat lagi stok yang minimal, yang sedikit, yang ada habis, klik stok, lokasi dan stok. Nah, ini kita lihat di sini. Misalkan di sini terlihat untuk Les Comet misalkan ya, atau methylprednisolone 4 mg di apotek stoknya minus, artinya udah habis ya. Kenapa minus 2? Mungkin dokternya mau menambahkan tapi udah nggak bisa menambahkan nanti. Jadi kalau udah minus gini harus ditambahkan stoknya ya. Harus agar dokter bisa meresepkan ya. Atau ini Flucadec, misalkan Flucadec ini obat stoknya juga habis. Ada minus 4, artinya udah minus ya, udah obatnya udah habis ya. Untuk itu perlu ditambahkan stok obat nih. Kita lihat ini ke bawah, aduh masih banyak. Ini stoknya habis. Yang ini yang Vaxiden 10. Nah, ini udah 100, udah mulai menipis mungkin. Kalau bentuk tablet tipis. Nah, ini dilihat. Jadi yang perlu ditambahkan stoknya, yang minus-minus, yang kosong, yang tinggal sedikit perlu ditambahkan stoknya. Karena kalau enggak, dokter tidak bisa meresepkan obat tersebut. Kita contohkan sini ya. Untuk Flucadec ini minus. Kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana cara menekan. Kita Flucadec ya. Ini ketika dokter mau menambahkan obat, misalkan Flucadec. Nah, stok obat Flucadec ya,
tidak mencukupi. Jadi dokter tidak bisa menambahkan obat tersebut. Untuk itu kita tambahkan stok obatnya ya di menu, di farmasi, ya. Kemudian mutasi obat, ya. Kemudian kita lihat lokasi dan stok. Ya. Nah, contohnya kita mau nambahkan yang Fluorkadek tadi ini, Fluorkadek stoknya minus, kita tambahkan sini. Pilih yang apotik karena di sini apotiknya hanya satu ya. Beda mungkin di rumah sakit ada apotik satu, apotik rawat jalan, apotik rawat inap, mungkin beda-beda nanti. Kalau di sini di klinik Warang Jono 1 ya kita pilih apotik aja, nggak ada gudang farmasi juga kita tambahkan misalkan stoknya 300 ini ya. Tadi stoknya minus berapa? Kita tambah minus 4 atau berapa tadi? Kita tambahkan stok Fluorkadeknya 300. Kita klik simpan. Nah, stok telah disimpan. Coba kita cek Fluorkadek. Ya. Nah, ini terlihat Fluorkadek apotek stoknya 296. Tadi 300 karena minus 4, 300 kurang 4 berarti sisa 296. Ya. Ini stok. Nah, kita lihat di resep dokternya, apakah kita bisa menambahkan. Nanti Fluorkadek nggak bisa ditambahkan, kita coba ya, Fluorkadek. Ini terlihat stok depo 296, stok minimal harga ya. Berarti udah bertambah stoknya tadi minus 4. Klik. Nah, ini udah bisa muncul Fluorkadek, aturan pakai berapa, dikali 1 ya. Jumlahnya mau buat pasien berapa, kita tinggal klik masukkan izin, maka muncul di sini. Berarti stok Fluorkadeknya udah bisa disimpan. Kita balik lagi ke farmasi, mutasi obat. Ya, demikian mungkin cara untuk menambahkan stok baru, cara menambahkan stok yang habis. Ya. Caranya sama ya tadi kita dengan menu klik mutasi ini ya. Kemudian ada obat-obatan sudah masuk stok, kemudian kita kurangi, misal kita keluarkan mungkin oleh sebab-sebab tertentu, mungkin expired atau mungkin salah obat atau salah masukkan obat atau emang harus dimusnahkan, dibuang lagi ke gudang farmasi ya, maka kita harus melakukan restock. Sebagai contoh misalkan obat melakukan restock coba ya. Coba nanti contohnya. Nah, misalkan contohnya ini Winatin ya, ini ada 972 ya stoknya ya. Misalnya ada 100 yang harus dikeluarkan ya, dari stok obat RM ini ya. Kita klik bagian yang celengkur merah ini ya. Dari tadinya 972 kita kurangi 100, harusnya ada 872 ya. Caranya klik celengkur ini ya, di Winatin. Kita kurangi, ya mau berapa kurangi? Misalkan 100. Kemudian klik simpan. Stok telah disimpan. Nah, sekarang kita lihat tadi Winatin yang tadinya 972, Winatin lagi. Winatin atau Loratin 10 mili tadinya ada 972 karena udah dikurangi 100 sekarang jadi 872 ya. Jadi di sini kita bisa melakukan restock untuk mengurangi obat-obatan oleh sebab tertentu harus dibuang, dikeluarkan dari apotek juga. Ya. Kemudian di sini seandainya apotekernya mau benar-benar real atau apa istilahnya sesuai dengan aslinya kondisi di apotek juga bisa menggunakan RM ini ya.
Jadi setiap kali ada obat baru datang, misalkan dari PT Dainako misalkan atau PT yang lainnya, terus datang ada stok tambahan, ya, maka cukup tinggal kita pilih obat mana ya yang mau ditambahkan, misalnya Asifan, kemudian klik mutasi di sini ya. Misalkan stok barunya yang datang 100 ya. Misalnya kita pilih apotek, kemudian kita pilih 100. Artinya 100 tablet obat baru tambahan baru ke apotek ya. Tinggal kita simpan. Kalau sudah disimpan, nanti otomatis stok obat yang baru akan bertambah 100 ya. Itu kalau emang ingin real sesuai kondisi, setiap kali ada obat baru ditambahkan stoknya sini. Ada obat baru lagi, tambahkan stoknya di sini. Jadi, kalau emang sesuai kondisi ini. Kemudian kita lihat di menu farmasi sini juga ada namanya stock opnam. Stock opnam ini mungkin digunakan untuk mengoreksi stok ya, yang di RMR dengan stok asli yang ada di apotek. Emang kondisi asli berapa? Kondisi real ya. Kita lihat di sini ada misalnya contohnya amoxicillin sini, amoxicillin stoknya ada 300 ya di sini. Misalkan ini harga beli di kode pasang apotek ya, bangsalnya. Kita bisa menambahkan nomor bat, nomor faktur ya. Nah, kalau ingin benar-benar sesuai real, misalkan oh ini salah, misalnya, ingin diganti sesuai real kondisinya, kita klik sini. Kita edit misalnya 3. Misalnya ada cuman 200 misalkan. Nah, kita ganti 200. Kemudian, kalau udah tinggal diklik simpan ya, simpan. Atau kita pilih obat mana lagi yang mau dikoreksi juga bisa ya. Mungkin orang apotekernya lebih paham tentang apa itu real, non real dan lain. Kalau udah tinggal disimpan. Ini untuk stok opnam ya. Kemudian di farmasi ini kita juga ada yang namanya menu darurat stok ya. Biasanya darurat stok ini yang udah tipis, yang udah kosong mirip stok yang tipis, yang udah mau habis. Mungkin orang apoteker lebih paham masuk darurat stok itu apa. Yang bertanda merah, loss, tasef misalkan, atau helixim ini misalkan. Ya. Ini stok saat ini minus 4, artinya stoknya udah habis. Udah stok habis. Jadi kalau stoknya udah minus, biasanya akan muncul tanda merah di sini. Obat-obat mana yang stoknya habis. Nah ini biokombin, domperidon, stoknya belum ada ya. Injeksi ATS, surplus ya, malah minus 42. Kenapa bisa minus 42? Karena ketika dokter mau menambahkan, memasukkan itu udah beberapa kali error, nggak bisa menambahkan, jadi minusnya banyak. Ya, ini yang merah-merah, biasanya stoknya udah pada habis ya. Itu bisa dilihat di stok darurat. Di menu farmasi juga ada yang namanya riwayat barang medis ya. Ini ada riwayat barang medis. Ini semacam apa namanya ya? Mungkin apa sih, keluar masuk obat. Ya, saya juga kurang begitu paham. Nah, kita lihat sini. Untuk paracetamol, di sini tadinya stok awal 924, keluar 10, jadi stok akhirnya 914 ya. Kenapa keluar? Mungkin saat untuk memberikan obat pada tanggal 17 jam sekian, petugasnya ini oleh apotek melalui apotek ya. Ya. Keluar obat untuk ini Rizal, namanya Rizal ya. Jadi ini mungkin semacam aliran data untuk
tracking obatnya keluar kemana-mana ada di sini ya. Di riwayat medis. Kemudian untuk farmasi lainnya ya. Untuk apotek Ralan ada di sini. Kayaknya udah pernah di ya, apotek rawat jalannya ya. Misalkan untuk ini yang dari dokter kalau udah diresepkan akan masuk di sini ya. Kita lihat contoh ya, klik. Nah, ini contoh obatnya. Ini non racikan ya. Ini apotek Ralan, apotek rawat jalan. Kemudian kita ada lagi apa? Paling intinya gitu. Jadi intinya ada di menu farmasi untuk menambahkan stok obatnya. Sementara untuk menambahkan obat baru yang belum ada di RME, kita tambahkan di sini di menu master data, data barang. Nah, ini obat-obatan yang ada untuk menambahkan itu di sini ya. Misalnya untuk menambahkan obat baru, tinggal klik buka form. Nah, ini kode barang otomatis. Nama barangnya apa? Misalkan yang belum ada Pak. Apa misalnya? Nefrolit misalkan kalau belum ada. Nah, tinggal diisi nefrolit misalkan. Nah, expire tanggal berapa? Diisi statusnya. Kalau aktif berarti muncul nanti di resep dokter, muncul di pencarian. Kalau nggak aktif, kalau ingin nggak diaktifkan, tinggal dipilih menu tidak aktif. Kodenya kode satuan besar apa? Ampul, botol. Kode satuan kecil. Harganya harga dasar berapa? Stok minimal, ya, kapasitas letak barang, ya, kode jenis misalkan sirup, tablet atau apa. Industri misalnya PT Ivar, apa PT Kalbe, Graha atau PT-nya di sini. Kode kategorinya generik, non generik, golongan termasuk apa? Analgesik, apa antibiotik, atau golongan apa? Kalau sudah selesai tinggal klik simpan. Maka obat baru sudah masuk ke RME Bridging. Jadi untuk menambahkan obat baru ada di master data, kemudian ada di data barang sini. Ya, kalau ada obat baru belum ada di RME, dimasukkan lewat sini. Data-datanya contoh ini. Nah, demikian cara menambahkan stok obat atau restock atau menambahkan obat baru atau menonaktifkan obat juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.